Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fattah, Klaster Malabar, Perumahan Ciamas Hills yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Ahad 19 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan 26 September 1443 Miladiyah. Mari kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah sehatkan kita semua lahir dan batin. Yang sakit di antara kita semoga lekas sembuh. Hasil daripada pengajian ini semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian rutinan bersama kami mengaji kitab Hadis Arba'in lil Imam An-Nawawi karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir di Kampung Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriyah dan wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriyah. Beda dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir 1813 Miladiyah, wafatnya 1897. Kalau yang kita kaji ini adalah Imam Nawawi, penyusun Riyadhus Shalihin, juga Hadis Arba'in lil Imam An-Nawawi. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab ini dengan masuk ke hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad, diriwayatkan dari namanya itu nama panggilan, sebenarnya ini bukan nama asli. Abu Muhammad. Abu Muhammad ini nama aslinya adalah Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Hasan bin Ali, berarti ini siapanya Rasul? Cucunya Rasul, Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau putra dari Sayyidina Ali dan ibunya adalah Sayyidah Fatimah, ya. Lahir 624 Miladiyah dan wafat tahun 669 Hijriyah. Lahir kira-kira berarti Hijriyahnya adalah tahun 3 Hijriyah, persisnya di bulan Ramadan. Ini Sayyidina Hasan, ada lagi nanti Sayyidina Husain, ya. Baik, diriwayatkan dari Abu Muhammad, nama aslinya adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sibtun itu artinya cucu, tapi cucu dari pihak anak perempuan. Makanya di sini disebut sibtu, ya. Sibtu apa artinya? Cucu. Cuma beda cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Di sini katakan sibti Rasulillah, diartikan cucu. Tapi yang dimaksud adalah sibtun, cucu dari anak perempuan.
Saya punya anak perempuan, lalu saya punya anak dari anak perempuan saya atau cucu, maka itu disebut dengan sibtu. Nah, jadi tahu beda-beda cucu dalam bahasa Arab, ada sibtu dan ada lagi namanya itu hafid. Ya, kalau hafid itu cucu dari anak laki-laki. Misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian dari anak laki-laki itu saya punya cucu, maka itu adalah hafid, bukan hafil tapi hafid. Jadi kalau sibtu adalah cucu dari anak perempuan, sibtun pakai po, sedangkan hafid adalah cucu dari anak laki-laki. Jadi karena Imam Hasan adalah anak dari putri Rasulullah namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka Hasan juga Husain ini disebut sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, dan raihan, kita sering mendengar kata raihan. Raihan itu, raihanah artinya wewangian atau kesenangan. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dua cucu beliau yang sangat beliau cintai, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Huma, keduanya yakni Hasan dan Husain, raihanatai minad dunya, adalah ibarat wewangian atau kesenanganku di dunia. Itu karena ada satu pendapat ulama, ar-raihanah, yang dimaksud dengan raihanah tadi apa artinya? Wewangian, atau bisa dipahami juga artinya kesenangan. Hiya tilka zahra, dimaknai bahwa ar-raihanah itu adalah az-zahra. Apa az-zahra? Bunga. At-thayyibah, ar-raihah. Thayyibah itu yang baik, ar-raihah yang wangi, yang harum semerbak aromanya. Makanya ibunya itu disebut Fatimah Az-Zahra. Gitu. Nah, ini sekilas membahas tentang siapa perawi yang meriwayatkan hadis ini, yang mana beliau adalah salah satu cucunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai. Bahkan kita juga mungkin mengalami, kita punya anak kecil, sedangkan kita sedang sholat, lalu kita enak sujud, anak kita atau mungkin bapak yang sudah punya cucu nemplok di kita. Itu salah satu salah satu cucunya baginda Nabi pun sama, oleh beliau dilamakan sujudnya. Itu tentu sholatnya tidak sedang dengan yang lain, gitu ya. Sholat sedang sendiri. Beliau sangat sayang kepada anak kecil, wabil khusus kepada cucu-cucu beliau, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yakni kepada Sayyidina Hasan dan bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, kenapa doanya bukan sekedar radhiyallahu anhu, tapi juga ada apa? Karramallahu wajhah. Ada kata karim, karrama, semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Setidaknya ada dua catatan. Yang pertama, wajah beliau tidak pernah sedikit pun dipakai untuk menyembah berhala, dipakai mensujudkan kepada berhala, itu belum pernah. Catatan atau riwayat lain menyebutkan bahwa wajah beliau itu tidak digunakan untuk melihat kemaluannya, ya. Tapi yang paling kuat adalah yang pertama tadi,
bahwa beliau tidak pernah menjadikan wajahnya untuk menyembah berhala. Qala, siapa berarti yang berkata ini? Sayyidina Hasan, cucunya berarti. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku, kata Sayyidina Hasan, pernah menghafal. Hafadho itu menghafal. Ya, makanya jadi bahasa kita hafal. Orang yang menghafal disebut hafidh. Cuma ini sebagai wawasan, Pak. Kalau di kita hafidh umumnya memang dipakai untuk orang yang hafal Al-Quran. Kalau di luar negeri seperti di kawasan Arab dan utamanya juga di dalam dunia Islam dan khususnya lagi dalam khazanah keilmuan hadis, Al-Hafidh itu adalah julukan untuk ulama yang hafal 100.000 hadis. Matan itu konten, isi, dan sanadnya. Sanad itu berarti rantai perawi hadis. Fulan an fulan, an fulan, dari fulan. Itu namanya rantai perawi hadis. Bahasa kita mungkin kalau perawi itu apa? Informan lah kira-kira itu ya, yang menjadi sumber ataupun rantai penyampai informasi. Kalau hal ini mungkin hadis ya. Nah, jadi 100.000 hadis itu baru disebut Al-Hafidh. Kalau kita, ya kita apa? Hafal hadis-hadis pendek palingnya, dan belum tentu tahu derajatnya apakah sahih, hasan, dhaif, atau bahkan palsu, maudhu'. Atau ada tuh hadis yang mutawatir gitu ya. Nah, kita belum bisa seperti itu. Kalau Al-Hafidh 100.000. Ya, ada Al-Hafidh, ada Hujjatul Islam dan sebagainya. Ya kita mengajinya aja dah. Ya, ngajinya saja. Al-Hafidh itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh. Ya. Beliau adalah penyusun kitab Bulughul Maram, juga penyusun kitab Fathul Bari, syarah atau komentar atas kitab Sahih Al-Bukhari. Saya menyajikan, mengenalkan, meskipun gak inget persis setelah disampaikan, nggak apa-apa. Setidaknya telinga kita pernah mendengar nama itu gitu. Setidaknya kita pernah kenal nama salah satu ulama ahli hadis, ulama salafus salih. Dan moga-moga kita semua dapat syafaat dari orang-orang salih itu dan dapat barokahnya. Kita ngaji kitab-kitab para ulama, kita juga setidaknya kenal profil beliau. Jadi yang saya lakukan ini profiling biar kenal, ya, minimal kenal lah. Masa iya cuma kenal pejabat, selebritis, hadis doang gitu. Karena itu kajian kitab kita ini ya mengambil referensi dari para ulama supaya jelas ya. Saya lihat juga, saya perhatikan para ustaz yang rutin di sini semuanya menggunakan literatur, sumber-sumber yang dari para ulama, dan tentu sumber pokoknya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Baik, hafidhu, kata Imam Hasan, aku menghafal min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa? Satu pesan yang singkat namun padat. Dalam literatur ilmu hadis atau juga literatur kalau kayak kita zaman sekarang juga bisa disebut public speaking, ini hadis pendek disebut dengan jami'ul kalim. Jami' itu kan mencakup, jamaah itu kan berkumpul. Cek orang mah kalau kata orang Sunda ngawengku gitu. Kalimah. Jadi satu ucapan
pendek tapi mencakup banyak hal. Ya. Mana kata baginda Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Saya ulang, da' ma yaribuka. Apa? Da' ma yaribuka. Ingat aja roib. Dalam surah Al-Baqarah itu ada dzalikal kitabu la roib. La roib. La tidak, roib ragu. Tidak ada keraguan. Ini da' ma yaribuka. Kayaknya kamu. Da' tinggalkanlah. Ya. Da' tinggalkanlah. Ma sesuatu atau apa saja. Yaribuka yang kamu ragukan. Apa? Da' ma yaribuka, tinggalkan apa saja atau sesuatu yang kamu ragukan. Ila, nah, kalau tinggalkan pasti ada kemana kita selanjutnya. Ila, kepada, berarti menuju. Menuju ke, secara bahasa ila artinya apa? Ke. Ila aina anta, kemana kamu, gitu. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Jadi para bapak ini santrinya ya pengajian di sini setiap rutin ahad ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi santri harus ngerti dikit-dikit bahasa Arab. Da' ma yaribuka ila, ke ma la, ma sesuatu, la artinya apa? Tidak. Yaribuka, ragu. Tinggalkan apa saja yang kamu ragukan. Ilama, kepada sesuatu, la yaribuka, yang kamu tidak ragu. Gitu berarti. Tinggalkan apa saja yang kamu ragu, menuju apa saja yang kamu tidak ragu. Singkat segitu dah. Ntar kita jelasin dikit-dikit. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan. Rawa, telah meriwayatkan, past tense, fi'il madhi, telah meriwayatkan hu, terhadap itu hadis. Siapa? Boleh dibaca at-Tirmidzi, boleh dibaca at-Tirmidzi, pakai za. Dua-duanya boleh. Tirmidzi. Ada lagi di kita Mang Tarmiji, nah gitu ya. Ya. Tirmidzi gitu. Wan Nasa'i, juga telah meriwayatkan hadis ini Imam An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Ini hadis derajatnya hasan sahih. Baik. Kita lihat dikit-dikit. Ini sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini tidak hanya Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i doang, tapi juga banyak. Ada Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam Ad-Daruqutni, ya, Imam Imam Ad-Daruqutni, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan lain-lainnya banyak lah, gitu ya. Itu banyak sekali. Berarti hadis ini memang populer dan sangat penting. Baik, yang pertama kita bahas. Bagi seorang muslim, kita semua nih ya, mudah-mudahan sampai tutup usia kita semua meninggal dalam keadaan seorang muslim. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Muslim orangnya, tutur kata, perbuatan, semua. Kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi seorang muslim, mestinya, hendaknya kita beramal berdasarkan keyakinan.
Iman itu adalah satu kesatuan dari tiga hal. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, berikrar dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah, amal. Dalam beramal kita mestinya berdasarkan keyakinan. Berjalan di atas keyakinan. Dan kalau perlu selain menerima, kita juga menolak sesuatu dengan keyakinan. Nah, dasar keyakinan itu adalah ilmu. Kita ini iman kepada Allah. Kita iman kepada ini, kepada itu, percaya tentang ini, tentang itu. Termasuk juga yakin bahwa sesuatu itu halal atau haram. Misalnya lagi, ini najis atau tidak, mengandung zat yang najis atau tidak, dan sebagainya. Itu pun harus didasari dengan keyakinan. Dan dasar dari keyakinan itu adalah ilmu, bukan dugaan yang lemah, tapi kudu apa? Kekuatan. Terus bagaimana kalau keraguan? Maka keraguan dan persangkaan itu tidaklah membawa sedikit pun pada kebenaran. Ada dalam Al-Quran surah Yunus ayat 36. Surah Yunus itu surah habis At-Taubah, ya, berarti surah ke-10 ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Inna dhanna, inna dalam gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu adalah harfut taukid, huruf taukid, penegasan, berarti tegas. Sesungguhnya dhon, persangkaan itu, la yughni, udah jadi bahasa kita tuh, guna, ma'aghna anhumal. Aghna itu goni, kaya. Aghna berguna. Nah, guna itu apa? Memberikan manfaat. Sesungguhnya persangkaan, hanya persangkaan, enggak 100%, enggak. Persangkaan itu la yughni minal haqqi syai'a, tidaklah sedikit pun minal haqqi, membawa kebenaran, syai'a, sedikit pun. Itu. Jadi tidak membawa kepada kebenaran sedikit pun. Itu. Nah, jadi kita ini harus tahu, dzan, kalau kepada Allah, dzan, husnudzan itu yakin. Ya. Misalnya orang yang khusyuk, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Nah, orang yang khusyuk itu orang-orang yang yadhunnu, meyakini. Jadi kalau ke Allah bukan sangka-sangkaan, bukan, tapi yakin. Bedanya itu kalau ke Allah. Sebab begini, Pak, di dalam Al-Quran itu ataupun dalam term istilah bahasa Arab ada al-ilmu. Kalau ilmu itu mengetahui segala sesuatu dengan pasti, ya. Jadi ada gini, ada ilmu, ada yakin, ada dzan, ada syak, ada waham, ya. Saya sampaikan satu-satu, ini biar tahu. Yang pertama ada al-ilm. Al-ilm itu adalah al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Idrak kalau di bahasa Sunda udah jadi bahasa idrak, menjangkau. Ilmu itu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu, ya,
ala ma huwa alaihi, sebagaimana ala ma huwa alaihi, sebagaimana sesuatu itu ada secara pasti, ya. Idrokan jaziman. Contoh, Bapak mengetahui dari berbagai penjuru di depan Bapak dan di depan saya yang saya pegang ini adalah gelas atau cup air mineral. Semua sama kan? Karena berdasarkan pengetahuan jaziman, idrokan jaziman, pengetahuan yang jazim, pengetahuan yang pasti, sama semua pengetahuan. Tidak ada yang berkata ini adalah ponsel, tidak ada yang berkata di tangan saya ini adalah kitab, tidak ada. Semuanya berkata dengan pengetahuan yang sama, yaitu air yang dikemas dalam cup. Apapun istilahnya, yang jelas ini adalah air kemasan, air dalam kemasan. Itu adalah pengetahuan, ya. Nah, ada lagi yang kedua. Yang kedua, yakin. Al-yakin itu kemantapan hati atas satu objek, ya. Ini dari kata yaqanal ma fil haud, artinya air yang tenang di dalam kolam. Maka berarti kalau yakin itu adalah kemantapan sesuatu tentang sesuatu di dalam hati dan berdasarkan dalil, ada argumentasi. Itu kalau yakin. Bapak yakin ini air, yakin. Apa argumentasinya? Ya, karena berdasarkan keumuman pengetahuan bahwa itu air bukan benda padat, cair, dan bisa diminum. Yakin, yakin, itu yakin. Makanya al-yakin, ya. Kemudian ada lagi namanya dzon. Ini yang kita bahas. Dzon itu persangkaan. Ya bisa saja kuat, karena emang ini 50%. Bisa kuat, bisa lemah, ya. Bisa memiliki kecenderungan, bisa condong, rojih, kuat, bisa juga ya lemah. Beda lagi dengan syak. Kalau syak itu ragu, tanpa bisa memilih, ya, tidak sanggup ini kira-kira benar atau tidak, itu ragu. Ada lagi waham. Kalau tadi dzon, persangkaan 50-50. Tapi kalau waham, waw, ha, mim, itu persangkaan atau dugaan yang lemah dan kecenderungannya keliru, nggak kuat, ya, ya, condong kepada al-marjuh. Marjuh itu yang lemah, yang ad-dhaif, ya. Jadi ini waham itu di bawah jauh dari 50%. Tapi kalau dzon tadi berapa persen? 50%-an. Bisa ke atas, rojih, bisa ke bawah. Nah, makanya dalam surah Yunus ayat 36 ini, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidaklah sedikit pun membawa kebenaran, kecuali itu kalau ilmu dan al-yakin, atau digabung menjadi ilmu yakin, ya. Yang kedua, hadis da'ma apa? Saya ulang biar ingat. Da'ma yari buka ila mala yari buk. Ini adalah hadis yang memuat salah satu dasar, fondasi dan kaidah yang besar. Hadisnya pendek, tapi pengaruhnya besar, menjadi kaidah yang besar dalam agama kita, dalam Islam, khususnya dalam dunia fikih. Kalau kita kan taunya hukum itu udah matang, padahal bagaimana di dapurnya, istilah kalau dapur itu ada prosesnya, ya. Perbedaan ya nggak jadi masalah, ya.
tapi kita kedepankan ukhuwah. Selamat tentu perbedaan itu bersifat furu'iyah, nggak perlu dipertajam, diperdebatkan. Gitu ya. Nah, dalam hadis ini ada satu ilmu buat kita berkenaan dengan kaidah dalam dunia fikih bahwa apa? Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan dan kesamaran. Sebagaimana kepastian dari satu fakta tidak bisa misalnya digagalkan atau apa bahasanya, dianulir ya. Kepastian dari sebuah fakta, jelas-jelas data faktanya benar begini, kemudian nggak bisa dianulir, bahasanya dianulir dari cuma asumsi akal manusia. Kalau asumsi itu keyakinan bukan, baru dugaan asumsi. Enggak, ini kayaknya, kayaknya ya. Padahal hasil keputusan yang telah diputuskan itu pasti, data fakta objektif jelas. Ada yang mau menganulir berdasarkan asumsi sementara, nggak bisa ya. Oleh karena itu para ulama membuat satu kaidah usul nih. Imam Suyuti misal dalam Al-Ashbah wa Nadhair, beliau bilang begini, al-yakin la yazalu bisyakki. Al-yakin, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh satu keraguan. Ya kalau istilahnya data, balas lagi dengan data dan fakta, tidak bisa hanya bersifat asumsi-asumsi. Nah, ini kaidah juga berdasarkan hadis Nabi. Idza wajada ahadukum, jika menemukan, siapa? Ahadukum, salah seorang di antara kamu, kata Nabi. Jika salah seorang di antara kamu menemukan, wajada, udah jadi bahasa kita, wujud apa wujud? Ada, menemukan. Jika salah seorang di antara kalian menemukan fi batnihi, apa batnun? Beteng. Ini beteng itu bahasa Arab, Pak. Su'ul butun, seul beteng gitu ya. Apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya syai'an, sesuatu, fa askala alaihi, lalu dia terganggu, gelisah karena ada sesuatu dari perutnya, kekurubukan ya. Perutnya itu kekurubukan, perasaan gak enak. Akhraja minhu syai'un amla, dia gelisah, apakah ada kharaja, artinya kharaja keluar. Kalau dakhala apa dakhala, masuk ya kan. Dia gelisah. Akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak. Saya tuh kentut atau enggak ya gitu maksudnya. Itu tuhnya tadi sedang sholat gitu, ataupun di luar sholat, saya kentut atau tidak. Nah, apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak? Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan dulu keluar dari masjid ya. Ataupun kalau sholat jangan dulu batalin dari sholatnya, hatta ya, kalau itu kan baru dugaan-dugaan, nggak kencang dugaannya, kayaknya saya kayaknya gitu ya, baru dugaan. Maka kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah ia keluar dari masjid hatta yasma'a, sehingga ia mendengar sautan, suara. Di bahasa Sunda udah jadi bahasa kita tuh, susuitan, suit. Bahasa Arab itu suara. Sehingga terdengar ada suara, au yajida rihan, atau ada angin. Kentut maksudnya gitu. Jadi kalau dugaan-dugaan saja ya itu tidak bisa sampai ada kepastian bahwa dia itu benar kentut ya, atau ada bau tak sedarnya ya. Tapi kalau misalnya jelas ini kayak kentut nih, tapi
dugaan itu yakin, dekat dengan keyakinan, ya pastikan kalau itu ada yang keluar. Nah, baru. Nah, ini contoh kasusnya yang disajikan oleh Nabi. Ini dalam Sahih Muslim, Imam Al-Baihaqi juga dalam Sunan Al-Kubra dan Ibnu Khuzaimah, gitu ya. Atau ada riwayat lain. Ini lagi membahas tinggalkan yang membuatmu ragu kepada yang tidak ragu. Cari yang yakin. Nah. Satu waktu lagi, ya. Syukiya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluhkan ilan nabi kepada kangjeng Nabi. Siapa? Ar-rajulu, seorang laki-laki. Yukhayyalu ilaihi, yang mana ia itu udah jadi bahasa kita mengkhayal, tapi makna di sini adalah menyangka. Nah, berarti kan mengkhayal itu sesuatu yang tanda petik halusinasi yang belum masuk kepada derajat keyakinan. Dia itu menyangka annahu, bahwasanya ia yajidu syai'a, ya, baru menyangka dia itu mendapati asyai'a, syai'un untuk perkara, sesuatu, fi sholati, dalam sholat. Qala, maka baginda Nabi bersabda, la yansarifu, jangan kamu berhenti dari itu sholat, jangan, hatta, sehingga, yasma'a, sehingga mendengar sautan suara, au yajida rihan, atau mendapati angin yang keluar. Rih itu angin, ya, bau tak sedap termasuk. Ini Sahih Bukhari. Nah, dua riwayat ini, para bapak jemaah sekalian, menunjukkan bahwa keraguan-raguan atau syakun tidak boleh mengalahkan keyakinan. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya, kita semua ini, supaya mengikuti yang lebih meyakinkan. Nah, dalam konteks riwayat tadi, yang terpenting bukan semata-mata adanya suara dan bau, bukan itu sebenarnya, ya, konteksnya nih, tetapi perasaan yakin itu sendiri. Jadi intinya yakin, ya, parameternya, instrumennya, isyarat dan tanda-tandanya, ya tadi disebutkan apa? Adanya suara dan bau. Tapi yang paling penting pada intinya kudu ada keyakinan. Nah, makanya tidak sedikit ada mohon maaf, kentut, tidak bersuara dan tidak bau, gitu ya. Nah, kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa poin penting dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa baik dalam konteks fikih yang saya tadi sampaikan, bahwa hadis singkat ini menjadi salah satu kaidah dan dasar dalam hukum fikih, juga ini berkenaan dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita jalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Karena itu kita berusaha mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama. Tinggalkan yang buruk, menuju yang baik, termasuk tinggalkan syubhat. Kita dulu pernah bahas hadis. Dulu itu apa? Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, sesungguhnya yang haram juga jelas. Antara keduanya, antara apa berarti? Antara halal dan haram. Itu adalah umurun, perkara-perkara, ya. Wa bainahuma mustabihatun, adalah perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu samar, belum jelas. Tapi kata Nabi apa? La ya'lamuhunna, tidak mengetahui tentang keberadaan atau kepastian syubhat
katsirum minan nas, dari kebanyakan manusia kita ini semua. Ya, maka kudu hati-hati. Famanittaqus syubuhat istabro'a lidinihi wa irdihi, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat yang enggak jelas itu, maka ia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Jadi kita kudu hati-hati, jangan sembarangan. Maaf, kita dapat rezeki, kalau itu beneran rezeki, pastikan itu rezeki, pastikan halal ataukah haram. Kalau syubhat, ya lebih baik jangan. Ya, karena syubhat itu dikhawatirkan kalau kita tidak tahu dengan pasti, kecenderungannya dekat kepada haram. Anak-anak kita misalnya, "Pak, aku tadi nemu uang, aku anggap aja ini rezeki." Nggak boleh gampang-gampang menganggap, kudu pastikan. Apalagi itu barang temuan, betul nggak? Barang temuan ya bukan berarti rezeki kita. Kalau kata orang Sunda apa? Kudu disalabarkeun, harus diumumkan, lu kotor. Gitu. Makanya kita tinggalkan yang syubhat. Tinggalkan syubhat. Ini adalah apa? Komitmen kita terhadap yang halal dan dalam masalah apapun. Ya ibadah, ya muamalah, ya munakahat, pernikahan, dan berbagai permasalahan agama lainnya. Supaya kita ini apa? Waro. Apa waro? Apik. Hati-hati, ya. Dan waro inilah yang sangat potensial buat kita untuk apa? Menangkal bisikan-bisikan setan, ya. Dan ini akan mendatangkan manfaat yang besar buat kita fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, yuk kita ikuti pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sekali lagi apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jelas? Al-Quran juga la raiba fi. Itu di Al-Quran Pak, surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itu di situ ada waqaf mu'anaqah. Bapak boleh berhenti di salah satunya. Boleh berhenti. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau yang umumnya dzalikal kitabu la raiba fi. Menurut para ulama ahli tafsir, kalau kita kan taunya segitu doang, itulah Al-Quran atau inilah Al-Quran. Ada yang menafsirkan dzalika mananya hadza, ini. Ada yang menggunakan tetap dzalika artinya itu untuk menunjukkan mulia Al-Quran itu di posisi tinggi. Ada yang mengartikan dzalika dengan makna hadza, menunjukkan ini, kedekatan. Nah, kata Pak Quraisy Syihab, ketika makna la raib, jangan ragu. Jangan ragu. Fi hudalil muttaqin, di dalam Alkitab Al-Quran itu ada petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi kalau umumnya kita sering baca dzalikal kitabul la raib, dzalikal kitabul la raiba fi, maknanya itulah Al-Quran atau inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Maka kalau kita tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan, ya Al-Quran jawabannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan iman Islam kita, membimbing kita dengan ilmu dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Kalau tidak ada, ya doa lah. Astaghfirullahaladzim, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qubri untha wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.